Hai semua, ketemu lagi nih dalam pembahasan mengenai mindfulness. Masih bersama dengan saya, Idei Kurnia Swasti. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan ada 3 hal yang berkaitan dengan praktik mindfulness. Oke, kita lanjut ya. Mindfulness. Nih, saya ulangi lagi ya. Mindfulness itu apa sih? Mindfulness adalah momen kesadaran di mana kita berlatih untuk membawa perhatian penuh tentang apapun itu yang sedang kita lakukan pada saat itu. Gitu. Ingat kata kuncinya adalah here and now, di sini dan saat ini. Mindfulness membuat seseorang dapat lebih berfokus dalam perhatian terhadap pikiran, perasaan, dan dunia di sekitarnya. Dunia di sekitarnya itu mulai dari ya benda-benda fisik yang ada di sekitar kita, tempat duduk yang kita duduki, meja, kemudian gelas, tempat air minum, dan lain sebagainya. Baik, nah praktik mindfulness yang akan saya sampaikan pada video ini ada 3. Yang pertama adalah meditasi grounding, yang kedua mindfulness eating, dan yang terakhir adalah body scan. Oke, grounding. Grounding itu apa sih? Meditasi grounding adalah bagaimana kita sebagai manusia terhubung ke langit dan juga bumi, sehingga kita memiliki cukup energi dari langit dan bumi itu. Langit berarti segala sesuatu yang berada di atas kita, sedangkan bumi adalah yang ada di bawah kita atau tanah yang kita pijak. Grounding juga memberikan perlindungan tubuh di mana setiap kali energi negatif yang masuk ke dalam tubuh, maka saat meditasi grounding, energi negatif itu disalurkan ke dalam bumi yang berada di bawah kita, yang kita pijak ini. Baik, nah gimana sih kemudian caranya kita melakukannya? Yaitu dengan melatih perhatian kita. Butuh waktu ya kira-kira 10-15 menit ya teman-teman. Kita memfokuskan perhatian, di mana perhatian ini adalah kesadaran yang muncul dari memperhatikan dengan cara tertentu. Jadi ini disengaja memperhatikan dengan cara tertentu, ya, saat demi saat, dan tidak memberikan penilaian apapun. Benar-benar di sini kita hanya melibatkan alat indera kita. Tidak perlu dinilai, tidak perlu dievaluasi. Jadi kalau misalnya melihat gelas, cukup dikenali saja bahwa oh ini gelas, warnanya putih, bentuknya tinggi. Tidak perlu sampai kita memberikan pemikiran lebih lanjut ya, menghakimi si gelas ini dengan mengatakan kayaknya gelasnya ini rapuh deh. Aku nggak usah deh minum pakai gelas ini, nanti malah pecah dan melukaiku. Jangan, nggak perlu sampai ke situ gitu. Cukup dengan indera mata kita menangkap bahwa ada gelas di samping, di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau di depanku. Nah, gelasnya terbuat dari kaca yang bening atau gelasnya terbuat dari keramik yang berwarna putih misalnya, dan lain sebagainya. Jadi informasinya hanya berdasarkan dari alat indera kita saja ya. Nah, kita menelisik tuh apa yang ada di atas kita, ada di bawah kita, di sekeliling kita, apapun itu yang bisa terjangkau oleh alat indera kita. Tidak hanya mata, mungkin bentuknya tidak terlihat tetapi ditangkap oleh telinga kita. Oke, nggak apa-apa. Itu juga adalah latihan perhatian, ya, grounding dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita melakukannya dengan sadar ya, teman-teman. Kemudian latihan yang kedua adalah mindful eating. Teman-teman biasanya kalau makan itu kayak gimana? Makan fokus makan atau makan, misalnya fokus makan itu hanya satu jenis makanan saja atau ada beberapa jenis makanan di depan itu, atau makan sambil melakukan sesuatu, atau seperti apa? Ya, mindful eating ini adalah latihan yang menunjukkan bahwa perhatian penuh bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi sesuatu yang kita sebenarnya sudah tahu bagaimana melakukannya. Makan itu kan, masa iya sih ada orang yang nggak makan gitu? Ya, seumur hidupnya nggak pernah makan, pasti pernah makan. Atau kalaupun
misalnya tidak makan pada suatu hari karena puasa misalnya seperti itu, pada kalanya pada saat berbuka pasti juga makan ya. Jadi sebenarnya kita semua udah tahu lah makan itu seperti apa ya. Nah, makanya kita ambil nih sebuah aktivitas yang kita sudah familiar melakukannya. Nah, hanya saja kita melakukannya dengan mindful atau dengan berkesadaran. Sesuatu yang sangat berguna dalam latihan ini adalah sesuatu yang disebut sebagai pikiran pemula. Pikiran pemula adalah sikap yang sikap melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu seolah-olah baru. Jadi memunculkan excitement terus gitu. Teman-teman kalau lagi makan misalnya, ketika kita dengan mindful ya, tahu loh yang dimakan itu apa. Oh ternyata ini rasanya begini ya. Rasanya oh enak ya. Rasanya halus, lembut, asin atau apa gitu. Kita bisa sampai menamai itu karena ada pikiran pemula ini tadi yang memunculkan excitement. Nggak disapi-sapi makannya, kita hanya fokus pada aktivitas makan ini. Nah, bisa dengan latihannya adalah yang disebut latihan bisnis. Ya, setidaknya butuh waktu cuma 5 menit aja nih teman-teman. Pastikan teman-teman semua nih sebagai peserta latihan ini punya kotak kecil, kemudian ada 1 sendok yang siap digunakan. Kemudian teman-teman bisa kalau misalnya melakukannya bersama dengan teman-teman yang lain ya, berkelompok begitu, kemudian saling duduk dekat. Kemudian mangkok tadi itu, kotaknya tadi ditutupi dengan handuk. Ajaklah teman-teman yang lain untuk berbagi dengan lantang apa yang mereka alami, sharing gitu ya. Nah setelahnya, latihan ini akan melewati indera satu persatu, penglihatan, sentuhan, penciuman, suara, rasa. Biarkan sekitar 1 menit untuk masing-masing panca indera. Itu berarti latihan panca inderanya bergantian gitu. Ya, apa ya yang bisa ditutupi handuk atau tisu atau apa gitu, jadi kayak tebak-tebakan gitu ya. Terus kemudian kalau ini kismis tadi coba dimakan, nah tanpa melihat, tanpa mendengar suara-suara instruksi misalnya, nah fokuslah untuk kemudian tahu ini apa yang sedang dimakan, kayak gitu. Nah, setelahnya kita bisa memproses nih, apa bedanya cara ini dengan cara Anda makan seperti biasanya. Nah, misalnya teman-teman makan secara terburu-buru, ya kemudian ya udah ngerasa udah hafal aja, oh rasa ayam seperti ini, rasa telur seperti ini, sehingga nggak muncul tuh kayak pengen menikmati dengan lebih tenang gitu, ya. Nah, coba deh kalian menerapkan tadi itu pikiran pemula tadi, misalnya dengan pelan-pelan, kemudian dengan mata tertutup, hanya berfokus kepada lidah, nah yang dia sedang, dan mulut yang sedang mencecap ya makanan, rasanya seperti apa. Nah, kemudian coba direfleksikan di mana perhatian Anda saat melakukan latihan, ya. Apakah pikirannya tadi juga pikiran kalian saat makan itu kemana-mana, atau kemudian bisa fokus terhadap si lidah ini yang sedang merasakan makanan, ya. Kalau kita kadang makan sambil disambi-sambi, pikirannya kemana-mana, makan aja asal masuk ke dalam mulut, nggak terasa tiba-tiba sudah habis saja, banyak, seberapa banyak yang kita makan, apa saja yang kita makan, ya udah gitu, biarlah berlalu saja. Nah, pada saat kondisi-kondisi tertentu yang butuh cepat mungkin ya oke deh seperti itu. Tetapi kalau setiap saat kemudian kita serba terburu-buru dan serba melakukan banyak hal dalam satu waktu, maka kita akan kehilangan kenikmatan dalam berkesadaran gitu ya, dalam makannya atau dalam melakukan aktivitas-aktivitas lain tanpa perlu diselingi dengan aktivitas lain yang kemudian itu saling tumpang tindih. Oke, berikutnya kita lanjut ke body scan. Body scan itu ada perubahan fokus yang konstan, ya fokusnya tapi tetap di tubuh ya, sensasi tubuh kita. Kemudian fokus ini menjauhkan kita dari kognisi, dalam arti di kepala kita yang banyak pikiran-pikiran tadi yang traveling itu teman-teman, sehingga kita bisa melepaskan tadi
keriuhan, ya kita istirahat sejenak nih, ya kepalanya istirahat sejenak dari memikirkan banyak hal, ya dari memikirkan perdamaian dunia mungkin barangkali, ya gitu, kita fokus kepada apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Maka latihan ini disebut dengan body scan. Oke, let's move on to the next slide. Apa yang perlu kita perhatikan dalam body scan ini? Yang pertama adalah rasa sakit, ya ada rasa-rasa sakit. Sebenarnya nggak harus kayak sakit banget yang sakit gimana gitu, tetapi misalnya teman-teman notice ada ketegangan, notice ada rasa pegel, notice ada rasa nggak nyaman atau gatel atau apa gitu ya, sensasi yang terasa di tubuh kalian. Memang yang paling menonjol sekali adalah ketika ada rasa sakit. Nah, bisa juga ketika kalian dalam posisi tertentu ada otot-otot yang itu kayak terasa stretch ya, meregang. Nah, kadangkala peregangan itu juga memunculkan semacam rasa nyeri gitu. Nah, kayak gitu-gitu yang kemudian kita coba scan, kita coba temukan nih di bagian mana yang di tubuh kita merasakan itu. Nah, dengan body scanning ini akan menghindari kantuk ya. Teman-teman akan berfokus kepada sensasi tubuh yang kita rasakan sehingga terlepas dari kebosanan, terlepas dari rasa kantuk yang misalnya itu bisa menyerang kalian sehingga membuat kalian nggak efektif gitu lagi ngapa-ngapain. Kemudian variasinya dari body scan ini bisa dengan latihan tangan. Latihan tangan itu maksudnya dengan dibantu tangan nih, tangan kita letakkan di mana. Tangan ini yang membantu kayak scannernya gitu ya, stetoskopnya dokter gitu. Oke, aku letakkan di sini, aku letakkan di sini, apa yang aku rasakan? Aku letakkan di dadaku, apa yang aku rasakan ya? Oh, jantungku, dek, 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 dek. Nah, bagaimana ritmenya? Cepatkah atau lambatkah? Bagaimana naik turunnya dadaku ketika aku bernafas misalnya? Nah, ini sentuhan itu tadi ya, sentuhan itu pun akan memberikan sensasi ya, nanti bisa menjadi variasi juga dalam melakukan body scanning ini. Begitu. Nah, body scan ya kurang lebih 15 menit ya latihannya, teman-teman. Bisa diawali dengan memperhatikan area tubuh satu persatu, mulai dari kaki, kalau kita duduk, kemudian telapak kaki menapak di tanah atau di lantai, apa yang kita rasakan? Dingin atau ada apa ya, kayak cekit-cekit begitu mungkin, kemudian naik ke lutut, apa yang dirasakan lutut, naik ke paha, kemudian ke perut, pinggang, punggung, kemudian ke batang tubuh ya, sini torso ini ya, batang tubuh, kemudian di bahunya merasakan apa, di tangan, leher, kelapa. Nah, kelapa, kepala maksudnya, sampai ke kepala, kemudian secara keseluruhan tuh apa yang dirasakan oleh tubuhku. Nah, teman-teman dapat juga pada latihan body scanning ini teman-teman melakukan body scan tadi ya, kemudian ada script ya, kita tadi urutannya bagaimana kita berikan perhatian pada bagian tubuh yang mana, kemudian teman-teman bisa juga dengan memberikan afirmasi positif kepada tubuh kita ya. Contohnya kayak gimana skripnya? Misalnya dengan mengatakan, terima kasih kakiku, tampaknya kamu sudah sangat lelah tadi berjalan panjang sehingga sekarang terasa nyeri. Terima kasih sudah menopang tubuhku, terima kasih sudah mengajakku pergi ke sana kemari. Semoga apa yang kamu rasakan segera hilang dan kamu bugar kembali. Kita sapa tubuh, ya. Kita sapa tubuh kita karena ya tubuh kita ini sudah membersamai kita loh selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu ya. Selama itu, nah masa iya sih kita sibuk mikirin hal-hal yang di luar sana tetapi jadi lupa ya memikirkan dan menyapa diri kita sendiri, aka adalah tubuh kita ini. Kayak gitu ya. Nah, ini udah sampai di akhir nih. Ceritanya adalah jangan lupa aturan dasarnya teman-teman. Ya, apapun yang teman-teman mau lakukan, ingatlah bahwa kebahagiaan kalian, kesuksesan kalian
Itu semua pencapaian-pencapaian kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Kalian yang memiliki kuasa, kalian yang menentukan langkah apa yang akan kalian lakukan. Tanggung jawab ya, bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dulu, itu dulu ya. Kemudian kembangkan komitmen ya, karena komitmen inilah yang akan membuat hati kita teguh ya. Teguh untuk ngapain? Teguh untuk melakukan latihan-latihan, teguh untuk melakukan proses belajar, teguh untuk hal-hal lainnya yang mendukung dari upaya kita mencapai tujuan-tujuan yang kita miliki ya. Spesifiknya untuk latihan-latihan yang tadi sudah saya jelaskan ya, jangan ragu-ragu, jangan lupa juga untuk berlatih sendiri di rumah. Jadi semuanya tetap perlu peran kalian untuk banyak-banyak berlatih, banyak-banyak menerapkannya. Bagaimanapun nanti hasilnya, tentunya hasil yang terbaik itu akan selalu kembali kepada diri kalian masing-masing. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di materi-materi yang lainnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat, happy selalu untuk mencapai cita-cita kalian. Sukses ya, dadah!